lokal ini. Masa lokal begini bagus begini coba. Mantap ya. Alpukat ketan lokal Desa Purwasari. Tidak jarot, kuning mentega, dan rasanya gurih. Tidak berserat Pak ya? Tidak berjarot. Enggak, maksudnya tidak berjarot. Iya. Mulus. Karena memang perawatan. Kalau bisa dikembangkan. Ya, sip. Lokal. Jadi kalau yang mau tahu, dia ke Purwasari temuin Kang Bukle di kelompok tani Sugimukti gitu. Oke. Oke. Ini lokal bisa segede begini. Terus buahnya pulen. Berarti ini namanya kelompok tani Sugimukti ya Pak? Sugimukti. RW 3 RT 2. Ini bisa termotivasi Akang ini nih kan masih muda ya, bisa termotivasi ke tani ya. Tani alpukat ini dasarnya awalnya seperti apa sih Pak? Gimana? Kang ya. Sebetulnya mah tadinya mah kalau dibilang menggeluti juga tidak, dasarnya mah hobi tadinya. Cuman karena memang banyak rekan-rekan kita yang sudah membudidayakan, ibaratnya yang di Depok itu kan udah kualitasnya udah bagus. Terus yang di Cisarua, nah saya sedikit-sedikit belajar, terus dikembangkan lah di sini dari 1-2 sampai sekarang kan udah ada 250 pohonnya yang di bawah. Terus pasarnya juga ada lagi. Nah sekarang larinya bukan hobi lagi, karena memang pasarnya ada cuan. Sekarang Pak masuk kosmetik aja saya 90.000 per kilo. Per kilo. Nah yang kemarin tuh karena kesambung cuaca hujan, harusnya mah ini udah segede-gede itu. Nah ini ketunda, ini baru berbunga begini kan. Ini istirahatnya lama nih, jadinya 3 bulan. Harusnya mah sesudah panen 2 bulan dia udah selesai, udah berbuah lagi. Terus selain pemasaran ke kosmetik tadi, kalau misalkan nih ada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli, bisa ya Pak ya? Bisa. Bukan cuma partai aja ya yang Iya. Karena kalau memang kalau kualitasnya bagus sih, ibaratnya kita masuk pasar induk ngelawan impor, kalau saya samain ya sama. Kalau memang cukup vitaminnya semuanya lah. Dari sisi perawatan yang paling penting, apalagi dengan faktor cuaca hujan seperti ini kan banyak yang rontok, tapi saya terapkan satu ini ya memang bagus. dari penghasilan. Nah, untuk per kilonya bisa satu bijinya bisa mencapai berapa kilo? Kalau alpukat niki, kalau perawatannya maksimal, dia minimal 500 gram. Setengah kilo berarti ya. Bahkan rata-rata sih yang kemarin tuh 1,5 kilo 2 butir Nah, yang niki. oke. Terus berapa ini sekali Pak dari Dari panennya? Ya setahun itu berapa? Karena kalau dibilang alpukat niki setahun dibilang 2 kali atau 3 kali, karena nggak nentu. Jadi ibaratnya yang tua, yang kecil, dan yang berbunga dia berputar. Kalau yang niki ya, nah seperti ini. Kan ini mah udah 3 kali panen kemarin, saya istirahatkan. Ibaratnya bunga yang kayak begini saya keluarin, jadi dia istirahatnya 3 bulan. Kalau dibiarkan, yang besar, yang kecil, yang berbunga, terus saja dia sistemnya berputar seperti itu. Kalau diestimasi sih bisa setahun 3 kali, meskipun memang tuanya lama. Tapi kan ini sistemnya berputar, nggak nunggu panen habis, nunggu lagi berbunga, dia makan berputar akibatnya. Makanya asupan vitamin semuanya ya kita nggak harus nunggu habis, kita kasih lagi, cuma secara rutin aja, kontinu kita kasih. Oke, nih terakhir Kang, pesan untuk para petani atau kaum milenial yang ingin bertani, silakan, ada yang mau disampaikan? Kalau untuk para petani milenial
yang apa sih namanya teh, yang muda, ibaratnya jangan gengsi lah. Kebanyakan orang kan kalau bertani itu gengsi, apalagi seumur-umur saya gitu kan. Karena memang bertani tidak mengalahkan gaji yang pekerja juga, kalau kita estimasi gitu seperti itu. Terus sekarang juga yang di bawah, yang para pemuda yang belum kerja, saya berdayakan ke arah sana. Terus kedua, selain itu juga kalau lihat yang di bawah sama yang di sini sudah berbunga, yang punya lahan akan mempertanyakan selain buahnya pasti bibitnya. Nah di situ juga kita juga udah membina biar kita bisa okulasi sendiri kayak seperti itu gitu kan. Kita stek sendiri. Jadi tidak, nanti ke depan tidak udah harus beli-beli, kita stok bibit udah ada. Apalagi untuk memberdayakan wilayah Desa Purwasari, desa kita gitu. Saya kepengen di Kecamatan Dramaga atau di Desa Purwasari itu punya background, punya ikon. Ibaratnya apa sih, alpukat Miki itu pasarnya kemana? Ibaratnya kosmetik atau selain ke pasar besar, punya background aja desa itu. Jadi jelas gitu, nggak ibaratnya tanam ini, tanam itu. Jadi kita itu pengen satu ikon gitu, desa wisata jambu alpukat gitu di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga. Pengen ada titik seperti itu, yang ibarat yang udah ada banyak di Jawa, udah banyak yang berhasil. Ibaratnya kayak Pak Agus gitu kan, yang di Kediri, Desa Wisata Jambu Kediri. Dia kan udah ibaratnya udah internasional ya, maksudnya tuh udah ekspor dia buahnya, bibit-bibitnya juga. Nah, kenapa tidak kita contoh seperti itu di Purwasari, di Kecamatan Dramaga, maksud gitu teh. Iya. Intinya jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Kalau memang ibarat orang petani nggak ada modal, ya kita berusaha dari tanam, jangan banyak-banyak, 1 ke depan tuh 2. Kalau memang sudah membuktikan, yang namanya orang berusaha dari 1, 2, 3 nanti juga banyak gitu, nggak usah harus banyak gitu kan. Iya. Proses lah gitu teh. Iya. Sip. Utamanya mas saya kepengen yang ada di desa saya, di Desa Purwasari khususnya, pengen punya ikon aja pokoknya mas. Iya. Ikon agro pembibitan, agro buah. Nah itu ke depan udah kita bicarakan sama Pak Lurah, insya Allah Desa Purwasari mendukung. Jadi kalau yang mau tahu, dia ke Purwasari temuin Kang Pukle di kelompok tani buah Sugimukti gitu. Oke. Oke. Ini lokal bisa segede